Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Dwi Pangestu dari kelas DI 2F. Jadi di sini saya akan menjelaskan kode dari web saya yang itu mengenai tentang login, register, dan out. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan di bagian login.php. Di sini kita menambahkan include koneksi PHP ini soalnya kita akan menyambung ke basis data. Nah, di sini kita menggunakan session start. Jadi fungsi session start ini digunakan untuk memulai sesi PHP agar bisa menggunakan variabel session. Yang pertama kita mengambil user dan password. Lalu di sini kita membuat query, yaitu untuk mengambil itu tadi. Di sini query-nya dijalankan. Jadi pgfetch ini digunakan kode PHP untuk menjalankan query SQL-nya. Lalu di sini dicek data sama passwordnya. Jika sudah benar, itu akan langsung pindah lokasi ke file utama saya. Di sini saya namakan revisi uts.php. Jika salah, user akan disuruh untuk menginput lagi. Contohnya di sini. Ini saya akan cobain. Nah, username atau password salah karena yang saya masukkan tadi belum saya registerkan. Lalu kita lanjut ke register.php. Nah, di sini masih sama menggunakan input koneksi PHP dan session start. Langkah pertama di sini saya mengambil username, password, dan confirm. Nah, fungsinya confirm di sini untuk mengkonfirmasi password kita. Jadi seperti membuat akun di web yang lainnya, kita disuruh untuk mengkonfirmasi password satu kali agar kita yakin. Jadi sini pertama dicek password dan confirmnya apakah sudah sama. Jika sudah sama, password akan diubah menjadi hash agar aman. Lalu data itu tadi akan dimasukkan ke dalam database, yaitu ini adalah perintah query untuk memasukkan ke database-nya. Lalu query tersebut akan dijalankan di sini. Jika sudah berhasil, akan muncul tulisan register berhasil dan akan kembali ke window login. Jika salah, kita akan disuruh menginputkan lagi. Nah, di sini tadi yang password, jika password dan confirmnya itu tidak sama, di situ akan muncul peringatan yaitu password tidak cocok. Nah, contohnya di sini kita akan membuat user baru. Passwordnya kita buat 46. Di sini saya coba untuk passwordnya kita salahkan, yaitu 654. Nah, akan muncul password tidak cocok dan kita disuruh mengisi ulang. Kita isi ulang lagi, passwordnya 456. Register. Nah, register berhasil, silahkan login. Akan muncul peringatan alt di atas. Nah, kita kembali ke halaman awal. Di sini selanjutnya adalah out.php. Jadi di sini hanya untuk mengecek. Jadi kode ini digunakan untuk melindungi halaman tertentu seperti halaman di sini revisi uts.php agar hanya pengguna yang sudah login atau user yang sudah memiliki akun yang bisa mengakses halaman revisi uts.php. Jadi sini kita langsung login saja menggunakan user tadi. Nah, sudah, itu penjelasan singkat tentang login, logout, register, dan out. Oh ya, logoutnya belum saya jelaskan, lupa, mohon maaf. Logout. Nah, ini. Jadi di sini hanya ini saja. Jadi yang pertama session 1 untuk memastikan session aktif, lalu session destroy. Ini untuk menghapus seluruh data sesi data sesi pengguna. Lalu setelah itu langsung diarahkan kembali ke login PHP tadi. Langsung kembali ke login ini tadi. Nah,
untuk membahas yang selanjutnya. Jadi untuk pembahasan yang selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan tentang CRUD yang ada di website saya. Nah, jadi yang pertama di sini masih menggunakan include koneksi PHP ini untuk mengkoneksikan antara kode saya dengan database-nya. Ini selanjutnya yang pertama di sini ada fungsi upload gambar. Jadi fungsi ini digunakan untuk mengupload gambar ketika kita menambahkan roster atau mengedit roster. Jadi di sini yang pertama ini upload ini untuk folder tempat penyimpanan foto yang kita upload. Di sini dipanggil di function ini. Lalu di sini akan dicek apakah ada file baru yang diupload. Jika tidak ada, akan mengembalikan nilai menjadi 0. Jika ada, akan melanjutkan prosesnya ke sini. Jadi Unibit ini untuk mengubah nama file gambar itu menjadi nama yang unik. Jadi biar tidak ada yang kembar gitu, biar tidak error. Contohnya unik, nah ini di sini menjadi angka dan huruf seperti ini. Terus base name untuk mengambil nama asli dari gambarnya. Lalu target file ini untuk mengupload fotonya ke sini. Lalu pet info dan stolower ini pet info ini digunakan untuk mengambil jenis filenya, dan stolower ini digunakan untuk membuat namanya menjadi huruf kecil semua agar konsisten. Nah, di sini fungsi ini check image size ini digunakan untuk mengecek apakah yang kita upload itu benar-benar file foto dan file yang lainnya. Di sini akan dicek. Jika salah akan memunculkan print error guna file bukan gambar. Di sini juga akan mengecek juga. Jadi di sini hanya bisa mengupload file yang bertipe JPG, PNG, dan JPEG. Jika lain dari file itu akan memunculkan error juga. Nah, di sini ini untuk memindahkan file ke folder ini tadi. Ini sudah. Ini adalah fungsi untuk menghapus gambar. Jadi kita mengambil filenya dari sini lalu dihapus. Nah, ini adalah yang pertama adalah create. Di sini kita mengambil nama dan role. Terus kita mengambil function upload gambar yang ada yang kita buat di atas tadi. Nah, di sini dicek apakah gambar itu ada atau tidak ada. Karena di sini tadi kan kalau kita tidak mengupload foto akan mengembalikan nilai menjadi 0. Di sini akan dicek kalau nilainya gambar itu adalah 0, maka tidak bisa melanjutkan, tidak bisa mengupload roster baru karena wajib ada gambarnya untuk roster baru. Jika sudah, di sini ini adalah perintah SQL untuk menambahkan data barunya. Dan ini adalah perintah PHP untuk menjalankan perintah SQL dengan aman dengan parameter. Jika sudah aman, tidak ada yang error, itu akan langsung kembali ke admin roster, yaitu ini halaman yang saya tunjukkan di sebelah kanan ini. Jika gagal, kita akan disuruh untuk menginput ulang. Sini langsung saya praktekkan saja. Tambah roster baru, kita menambahkan foto baru. Saya pilih random saja. Nah, ini kan filenya sudah benar dan simpan. Nah, akan langsung kembali ke halaman ini dan langsung muncul layar barunya. Di sini kenapa ID-nya 10? Karena saya sebelumnya sudah mencoba untuk menambahkan roster baru, makanya di sini langsung 10. Lanjut kita ke update. Jadi di update sini kita mengambil 4, yaitu ID, nama, role, sama gambar lama. Jadi kita memakai gambar lama yang ada di sini itu sebagai default yang akan ditampilkan di sebelah sini. Nah, ini. Lalu di sini akan mengecek apakah ada gambar baru yang diupload. Di sini akan mengambil gambar dan namanya. Di
Di sini akan dicek upload gambar, langsung kalau jika ada gambar baru akan menghapus gambar dan menggunakan gambar yang baru. Setelah itu data tersebut akan disimpan dan diupdate ke database menggunakan query ini, update roster dan dijalankan menggunakan perintah ini. Ini ada perintah yaitu seperti tadi, perintah PHP untuk menjalankan SQL dengan aman. Jika sudah tidak ada error, itu akan kembali ke halaman roster yang awal tadi. Jika ada error, kita akan disuruh mengisi ulang lagi. Sini akan saya coba ubah di role-nya. Update. Nah, sudah ganti. Nah, di sini gambarnya langsung tersimpan dan nama filenya menjadi unik agar tidak gambar dan tidak error. Yang terakhir di sini adalah perintah delete. Nah, perintah delete ini sebenarnya simple. Jadi kita mengambil ID data yang akan kita hapus. Lalu di sini ini adalah query untuk mengambil data yang kita hapus itu. Lalu di sini dijalankan perintah tersebut. Dan ini raw page ini untuk mengambil gambar di baris yang akan kita hapus tersebut. Nah, di sini untuk menghapus gambarnya. Hapus gambar ini adalah fungsi yang sudah kita buat di sini tadi. Nah, ini function untuk menghapus gambar. Kita panggil lagi ke sini untuk menghapus gambar tersebut. Lalu selanjutnya di sini ini adalah query untuk menghapus gambarnya, yaitu delete from. Ini mengambil ID dari sini, get ID ini. Jika sudah, itu akan dijalankan di sini. Lalu jika sudah berhasil, kita akan kembali ke halaman ini. Dan kalau gagal akan memunculkan pesan ini. Kita coba menghapus yang sudah kita tambahkan terakhir tadi, yaitu yang ini terakhir hapus. Akan memunculkan alert yang apakah Anda yakin menghapus data ini. Kita cek oke. Nah, kita akan otomatis kehapus. Jadi sekian presentasi untuk web saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.